صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نحمده سبحانه الذي تواضع كل شيء لعظمته. نحمده سبحانه الذي استسلم كل شيء لقدرته. نحمده سبحانه الذي ذل كل شيء لجلاله. نحمده سبحانه الذي ركع كل شيء لكرمه. نحمده سبحانه الذي سجد كل شيء لكرمه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. صدق الله العظيم. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengabulkan doa kita 3 bulan yang lalu. Allahumma ballighna Ramadan. Berilah kesempatan bisa menikmati bulan Ramadan. Selesai sudah. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ballighna Ramadan al-qadim. Allahumma ballighna Ramadan al-qadim. Allahumma ballighna Ramadan al-qadim. Ya Allah, berilah kesempatan kita bertemu lagi Ramadan yang akan datang insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah 1,5 tahun berada di Madinah, ada sahabat namanya Sya'ban Al-Qurashi. Sya'ban ini punya kebiasaan dari remaja selalu datang 2 jam kurang lebih ke masjid iktikaf sebelum subuh. Kebiasaan Sya'ban Al-Qurashi ini duduk di pojok belakang. Sahabat berkata, bukankah saf yang terbaik itu ada di depan? Katanya, izinkan saya duduk di belakang supaya saya tidak mengganggu kalian dan saya juga tidak terganggu. Itu berpuluh-puluh tahun. 2 jam kurang lebih sebelum adzan subuh. Rasulullah mengenal betul siapa Sya'ban Al-Qurashi ini. Suatu hari Rasulullah kebiasaannya kalau waktu iqamah itu beliau muncul dari pintu karena rumah beliau dengan masjid itu ada connecting door. Beliau masuk iqamah. Hari itu Rasulullah bertanya, Sya'ban kok tidak ada di tempatnya? Kita tunggu dulu, jangan iqamah dulu. Toleransi waktu salat subuh sudah mepet, akhirnya salat subuh dilaksanakan. Selesai salat subuh, Rasulullah berdiri. Adakah yang tahu kabar terakhir Sya'ban? Semua diam. Rasulullah kembali bertanya, apakah ada yang tahu rumah Sya'ban? Ya Rasulullah, saya tahu rumahnya ya Rasulullah. Ayo kita berangkat ke sana. Rumahnya jauh ya Rasulullah. Kita berangkat. Sampai di rumahnya Sya'ban. Itu menurut satu riwayat, matahari sudah mulai terang. Waktu salat duha. Kurang lebih 1,5 jam perjalanan. Riwayat lain mengatakan 3 jam.
Assalamualaikum, bolehkah saya ketemu Sya'ban? Istrinya yang keluar, ya Rasulullah, innahu qad tuwufiyal barih wa qad dufin. Sya'ban baru saja tadi malam meninggal dan pagi tadi sudah dikuburkan. Tapi ya Rasulullah, pada saat rohnya lepas, beliau berteriak 3 kali. Saya tidak tahu apa yang dimaksud. Teriakan pertama adalah 5. Lam yakun ab'adu min hadza. Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Itu teriakan pertama. Teriakan yang kedua, 5 lam yakunil jadid. Kenapa tidak yang baru? Teriakan yang ketiga, 5 lam yakun kullahu. Kenapa tidak semuanya? Saat itulah Rasulullah SAW menjelaskan kepada istri Sya'ban, tertera dalam surah Qaf, surah yang ke-50 ayat 22, halaman 519. Ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Selama ini kalian abai, tidak peduli tentang hal ini. Itu tentang hal kematian. Maka fakashafna ghita'aka. Hari ini kami angkat penghalang mata. Fabasaruka al-yawm hadid. Maka hari ini pandangan kalian tajam sekali. Kita umat Rasulullah SAW dan semua manusia, kasih sayangnya Allah, mata kita diberi penutup namanya ghita. Itu yang tertera dalam Al-Quran Qaf ayat 22. Ghita itu penutup pemandangan. Kalau seandainya kita tidak beri ghita, kita akan tidak tenang hidup ini. Karena jin, setan, iblis semua mengganggu pemandangan kita. Malaikat kelihatan semua. Maka Allah dengan kasih sayang, birahmati wa izzati wa jalali, dikasih hordeng, penutup. Ini diangkat pada saat roh akan berpisah. Maka sering kita lihat orang yang akan meninggal itu matanya kemana-mana, ke atas, ke bawah, kiri kanan, karena mulai bisa melihat yang gaib. Sya'ban al-Qurashi saat itu diperlihatkan semua kegiatan hari-harinya, kebaikannya, kejahatannya, dan kira-kira jalan kemana dia menuju. Maka pada saat rohnya itu, dia berteriak, 5 lam yakun abad. Kenapa rumah saya tidak lebih jauh daripada yang sekarang? Perjalanan 1,5 jam lebih. Karena melihat dalam tayangan itu, setiap langkah itu ampunan. Setiap langkah itu derajat menuju al-jannatul firdausil a'la, lebih tinggi. Maka beliau mengatakan, menyesal, kenapa rumah saya tidak jauh, lebih jauh daripada yang sekarang. Yang kedua, teriak, 5 lam yakun al-jadid. Kenapa tidak yang baru? Kebiasaan Sya'ban itu kalau musim dingin beliau memakai jaket 2, yang baru di dalam, yang butut sobek itu di luar, karena itu yang kena debu. Perjalanan 1,5 jam. Suatu hari menemukan orang yang hampir lemas karena kedinginan, sehingga beliau memangku yang terkapar ini, diberilah baju jaket yang butut itu, dipangku, dibawalah ke masjid bersama-sama, dengan itu bersalat di masjid Rasulullah SAW.
Maka dia menyesal. Lima lam yakun, kenapa tidak saya berikan yang baru? Saya berikan yang butut. Karena pada saat itu diperlihatkan itu semua pemberian sedekah infak yang terbaik itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu bisa menaikkan derajat yang lebih tinggi. Maka beliau menyesal, kenapa pada waktu itu tidak saya belikan yang baru. Teriakan yang ketiga adalah lima lam yakun kullahu. Suatu hari pada saat sarapan kedatangan tamu pengemis. Ma fatartu wala akaltu thalathata ayyamin. Syaban, saya sudah 3 hari tidak pernah makan, tidak pernah sarapan. Tolong saya dibantu diberi makan. Saya lemas sekali. Syaban punya kebiasaan pagi-pagi sarapan itu 1 gelas susu dan roti. Roti dipotong, dicelupkan di susu, dimakan. Pada saat itu separuh roti diberikan kepada pengemis itu. Diberikan separuh gelas. Maka dia mengatakan, ya Allah, kenapa tidak saya berikan semua roti dan semua susu yang ada? Karena setiap pemberian yang ikhlas itu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat kita petik dari cerita kisah Rasulullah bersama sahabat yang namanya Sya'ban Al-Qurashi? Pertama, hidup ini terbatas. Rasulullah sudah menegaskan a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa qalilun man yatajawaz dzalik. Kita ini berbeda dengan umat yang terdahulu. Kita hanya mendapatkan jatah 60-70 tahun saja. Rasulullah meninggal 63 tahun. Abu Bakar 63 tahun, Umar 63 tahun, Ali 63 tahun. Hanya Utsman bin Affan yang lebih panjang 82 tahun. Radhiyallahu anhum kulluhum. Kita bukan penduduk asli. Lasna sukanu hadzal kaukabil ard. Kita bukan penduduk asli di sini. Kita akan pergi. Rasulullah mengatakan, satakthurul mautul fuj'atul fuj'ah. Akan banyak terjadi kematian yang secara tiba-tiba mendadak. Sya'ban adalah contohnya. Meninggal tiba-tiba. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus berusaha yang maksimal, jangan yang minimal. Jadi kalau bersedekah yang terbaik. Bayangkan, perjalanan dari rumah ke sini, berapa langkah, itu ampunan semua. Berapa tetes bensin yang digunakan motor dan mobil, itu semua ampunan dan penghapus dosa. Maka maksimalkan, jangan pilih yang minimum. Seperti penyesalan Sya'ban. Padahal puluhan tahun iktikaf dari remaja sampai meninggal. Masih menyesal. Karena tidak yang maksimal. Dan kesimpulan yang terakhir adalah bahwa ampunan Allah itu selalu ditujukan, dicurahkan kepada mereka yang selalu i'tikaf dan dinanti oleh surga al-jannatul firdausil a'la. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.